Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Pada mulanya semua makhluk masih mendiami satu tempat, yaitu hamparan daratan. Banyak makhluk hidup dari berbagai macam ras ingin menguasai daratan tersebut. Mulai dari ras dewa, iblis, manusia, siluman, dan ras peri. Semua ras memiliki ambisi tersendiri. Ras dewa memiliki derajat tertinggi yang selalu berpegang pada kebenaran. Namun mereka akan menghakimi semua ras lain walaupun itu hanya dilakukan oleh beberapa makhluk, sedangkan ras iblis, ras yang diasingkan, memiliki sifat iri dengki dan penuh tipu muslihat yang selalu menghasut ras lain agar saling berperang, dan ras manusia adalah ras yang sempurna karena mereka memiliki semua sifat yang dimiliki ras lain. Namun tidak pernah akur antara sesama mereka sendiri dan sering berperang antar saudaranya sendiri. Ras siluman ataupun hewan adalah ras yang tertutup, tidak suka keberadaan mereka diketahui ras lain bahkan sesama mereka sendiri. Namun mereka memiliki obsesi seperti ras dewa atau seperti ras iblis dan ras peri. Ras yang pemalu, tidak suka peperangan, dan tidak memiliki tujuan. Namun mereka senantiasa suka menolong siapapun yang memiliki niat baik, meskipun ada beberapa yang berbelok. Pergesekan antar ras itu semakin hari semakin tidak bisa terbendung. Saat itulah Sang Pencipta membuat angin kekacauan, di mana semua makhluk menyebar ke seluruh penjuru daratan untuk berlindung. Kejadian itu berlangsung cukup lama, di mana angin kekacauan tersebut membuat daratan menjadi gelap gulita. Tidak sampai di situ, angin kekacauan juga membelah daratan hingga menjadi beberapa bagian yang disebut benua ataupun pulau. Bahkan angin kekacauan mampu mengoyak cakrawala hingga membuat tabir baru. Setelah itu, angin kekacauan pun mulai memudar. Gelap pun kini mulai memudar. Saat itulah ras dewa terbang ke atas untuk mendiami tempat yang baru. Sedangkan ras iblis memilih untuk terjun ke bawah, karena merasa diri mereka adalah ras yang diasingkan. Sedangkan ras manusia, siluman dan peri masih hidup di berbagai tempat yang kadang saling bersinggungan. Ribuan tahun kemudian, semua ras mulai berkembang biak dan bertambah banyak. Semua saling memperkuat diri maupun kelompok mereka dengan berbagai cara, sehingga perkembangan mereka maju pesat. Segala macam metode akan dilakukan hingga tercipta pengetahuan yang baru, baik dari cara berkultivasi, penempas senjata, alkemis dan formasi hingga menciptakan dunia yang baru atau dunia kecil. Proses itu pun terus berlanjut dari generasi ke generasi sampai berjuta-juta tahun kemudian. Di daerah kekuasaan kerajaan Nukan, terdapat sebuah desa lembah hitam yang terletak jauh dari ibu kota kerajaan. Di desa lembah hitam adalah sebuah desa terpencil, bahkan bisa dibilang desa yang terisolasi dari keramaian, karena penduduknya adalah rata-rata dari orang pelarian ataupun orang yang ingin hidup tenang dan jauh dari konflik. Di situ juga ada seorang anak bernama Ryu yang baru berumur 10 tahun bersama ayahnya yang bernama Liu Meng. Meskipun hidup sederhana, namun mereka sangat bahagia karena yang mereka tahu hanya memikirkan bagaimana bertahan hidup dengan mengandalkan sumber daya yang ada di sekitar mereka. Ryu adalah seorang anak yang baik dan pekerja keras serta penurut. Meskipun masih anak-anak, namun ia mampu mengerjakan pekerjaan orang dewasa seperti mencari kayu bakar dan berburu. Kemahiran Ryu dalam berburu karena terbilang larinya sangat cepat dan mampu menyaingi orang dewasa bahkan lebih cepat. Itulah kenapa dia sering lolos dari kejaran hewan buas bahkan siluman roh tingkat 1. Di sini dijelaskan bahwa hewan biasa adalah hewan yang masih berumur 0 sampai 100 tahun. Sedangkan hewan yang dikategori siluman adalah hewan yang sudah di atas 100 tahun ke atas yang sudah berevolusi. Adapun tingkatan siluman yaitu tingkat 1 di atas 100 tahun, tingkat 2 di atas 1000 tahun,
Tingkat 3, di atas 10.000 tahun. Tingkat 4, di atas 100.000 tahun. Terakhir tingkat 5 di atas 1 juta tahun. Adapun tingkat kekuatan mereka sesuai dengan tingkat pengalaman kultivasi dan pengalaman bertarung mereka. Cara untuk mengetahui klasifikasi siluman adalah cahaya di atas kepala mereka. Lingkaran sama dengan tingkat dasar. Persegi 3 sama dengan tingkat pejuang. Persegi 4 sama dengan tingkat petarung. Bintang segi 5 sama dengan tingkat raja. Bintang segi 6 sama dengan tingkat surgawi. Teratai segi 7 sama dengan tingkat suci. Teratai segi 8 sama dengan tingkat abadi atau sudah menjadi dewa. Sedangkan warna cahaya sesuai dengan usia. 100 tahun ke atas sama dengan cahaya hitam. 1000 tahun ke atas sama dengan cahaya hijau. 10.000 tahun ke atas sama dengan cahaya putih. 100.000 tahun ke atas sama dengan cahaya merah. 1 juta tahun ke atas sama dengan cahaya keemasan. Pada suatu hari, Ryu bersama ayahnya bernama Liu Meng pergi berburu ke hutan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Pada saat mereka sudah masuk hutan, Liu Meng merasakan ada aura yang sangat kuat datang ke arah mereka. Dengan hati-hati, Liu Meng meminta anaknya Ryu agar selalu berada di belakangnya. Merasakan hal yang sama, Ryu pun mengangguk sambil mendekati ayahnya. Setelah beberapa jam aura itu semakin lama semakin melemah, Ryu dan ayahnya juga merasa lega kemudian mengatur strategi, di mana mereka melakukan setiap kali berburu. Tidak beberapa lama mereka pun sudah mendapatkan target buruan, yaitu seekor rusa. Liu Meng menatap anaknya memberikan sebuah isyarat. Baik ayah, Ryu menganggukkan kepala sambil berjalan mengambil posisi. Tidak lama kemudian, jelip-jelip, 2 busur panah mengenai leher rusa tersebut. Merasa terancam, rusa itu pun lari sekuat mungkin menjauhi tempat tersebut. Dengan cepat Ryu dan ayahnya mengejar rusa itu agar tidak kehilangan jejak. Tidak berselang lama rusa itu pun jatuh tersungkur karena sudah banyak kehilangan darah. Dengan cepat Ryu dan ayahnya mendekati buruan mereka yang sudah mati. Saat sudah sampai di tempat rusa tersebut, Ryu pun melihat samar-samar sosok yang tidak jauh dari tempat mereka berdiri. Ayah, Ryu menunjuk ke arah sosok tersebut kepada ayahnya. Dengan hati-hati mereka berdua pun mendekati sosok tersebut. Saat terlihat jelas bahwa sosok itu adalah manusia, mereka berdua pun bergegas mendekati sosok tersebut yang terlihat terluka parah. Setelah Liu Meng memeriksa bahwa sosok itu belum mati, dengan sigap Liu Meng mengangkat dan membopong sosok tersebut dan berniat membawanya ke rumah mereka. Ryu, kita harus cepat pulang mengobati orang ini. Liu Meng sambil menatap anaknya. Baik ayah, Ryu pun dengan sigap berlari ke arah rusa buruan mereka. Mereka berdua pun dengan cepat keluar hutan agar tidak terlambat memberikan pertolongan. Meskipun masih terbilang masih anak-anak, Ryu tidak kesulitan mengangkat rusa tersebut bahkan sambil berlari ringan. Memang begitulah keseharian mereka yang sudah terbiasa hidup keras karena dituntut oleh keadaan mereka yang tinggal di pinggiran hutan agar tidak dimangsa hewan buas saat berburu. Setelah beberapa saat, Liu Meng dan anaknya pun sampai di rumah, kemudian membaringkan sosok tersebut. Ryu yang sudah meletakkan rusa buruannya juga dengan sigap mengambil air hangat dan mengambil beberapa ramuan herbal kemudian memberikan kepada ayahnya. Meng pun membersihkan luka sosok tersebut dengan air hangat kemudian menutupnya dengan ramuan herbal yang sudah ditumbuk halus. Dengan segala pertimbangan meskipun berat hati, akhirnya Liu Meng mengangguk setuju agar Ryu bisa menjadi seorang kultivator, meskipun sebutan itu sangat asing di telinga Liu Meng dan Ryu. Terima kasih ayah, ucap Ryu senang dengan wajah polosnya. Setelah berbincang cukup lama tidak terasa malam pun sudah larut, mereka pun menutup pembicaraan itu dan beranjak untuk beristirahat. 3 hari kemudian, sosok laki-laki tua itu membuka matanya, ada di mana ini? Apa aku sudah mati? Lelaki tua itu sambil melihat sekelilingnya. Akhirnya Tuan sudah bangun. Tuan berada di gubuk kami, terdengar suara Liu Meng menyahut dari samping kiri lelaki tua tersebut. 3 hari yang lalu, Tuan kami temukan di hutan dekat sini sedang terluka, lanjutnya.
Terima kasih telah menolongku, ucap lelaki tua itu. Perkenalkan, nama saya Lin Feng, kalau boleh tahu nama tuan. Lanjutnya sambil membungkuk seraya mengepal tangan. Oh, namaku Liu Meng. Panggil saja Meng. Meng menundukkan kepalanya. Tidak lama kemudian Ryu datang sambil membawa bahan herbal untuk mengobati pria sepuh tersebut. Oh ya, ini anak saya. Namanya Ryu. Liu Meng memperkenalkan Ryu yang baru saja datang. Ayah, sambil berjalan ke arah Liu Meng. Saudara Meng, Ryuer, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas bantuan kalian. Lin Feng menatap mereka bergantian. Jika boleh tahu, saya berada di mana saat ini? Lanjut Lin Feng sambil melihat sekeliling. Tuan berada di desa kami yang bernama Lembah Hitam, sahut Liu Meng. Desa Lembah Hitam. Aku belum pernah mendengarnya. Lin Feng mengerutkan kening sambil mengusap jenggotnya. Benar tuan, memang desa kami sangat tertutup. Kami tidak pernah keluar dari desa ini, bahkan orang luar juga tidak pernah berkunjung ke sini, kecuali tuan, jawab Liu Meng. Apa ini daerah kerajaan Nukan? Tanya Lin Feng. Saya juga tidak tahu tuan. Namun puluhan tahun yang lalu, ada salah satu dari penduduk desa ini pernah tersesat waktu berburu. Dia mengatakan bahwa dia mendengar sebutan kerajaan Nukan. Jawab Liu Meng. Itu pun dia mendengar dari jauh saat kelompok orang berbincang melewati hutan. Lanjut Liu Meng. Jadi seperti itu. Sepertinya aku berjalan terlalu jauh. Lin Feng mengerutkan keningnya sambil mengira keberadaannya saat ini. Kakek, apakah tempat kakek sangat jauh? Apa tempat kakek juga seperti ini? Tanya Ryu dengan polos. Kira-kira seperti itu Ryuer. Tapi tempat kakek banyak orang kejam dan licik, jawab Lin Feng sambil menghela nafas panjang. Namun banyak orang berkumpul dan mendambakan hal itu, lanjut Lin Feng. Mari tuan, kita makan dulu. Tuan sudah 3 hari tidak makan apapun. Liu Meng memotong pembicaraan, sambil melihat wajah penasaran Ryu yang sedang berjalan ke ruang makan. Lin Feng pun menganggukkan kepalanya sambil mengikuti Liu Meng dan Ryu menuju ruang makan. Saat menikmati makanan mereka pun sambil berbincang-bincang. Tidak lupa juga Lin Feng menceritakan dirinya hingga sampai ke desa Lembah Hitam, di mana Lin Feng saat itu sedang menjalankan misi mencari hewan roh siluman bersama muridnya. Namun nasib malang bertemu dengan siluman yang sudah berumur 100.000 tahun yang memiliki cahaya teratai segi 8. Di mana siluman dengan cahaya teratai segi 8 yaitu setara dengan dewa. Jika dibandingkan dengan kultivator yaitu level 70 ke atas. Sedangkan Lin Feng masih kultivator tingkat 50. Demi melindungi muridnya, Lin Feng harus melindungi para muridnya agar tidak mati. Dalam pertarungan tersebut Lin Feng hanya memancing siluman itu agar menjauhi muridnya. Meskipun hanya menghindar namun tetap saja Lin Feng kewalahan dan harus lari sekuat mungkin. Masih beruntung siluman tersebut tidak mengejar dan membunuhnya, hanya untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya saja, hingga sampai di mana dia terdampar sebelumnya. Mendengar cerita dari Lin Feng tersebut, Liu Meng dan Ryu mengangguk-anggukan kepala karena sama sekali tidak paham tentang dunia kultivator. Lin Feng pun menyadari hal tersebut, namun sangat menyayangkan hal itu. Karena dia dapat merasakan potensi yang ada pada tubuh Liu Meng dan Ryu meskipun terlihat samar-samar. Di dalam benak Lin Feng ingin mengajak mereka berdua bersamanya, namun dia juga tidak bisa memaksa. Setelah selesai makan, Lin Feng pun meminta izin kepada Liu Meng untuk mencari tempat yang aman untuk mengumpulkan ki dan energi jiwa miliknya untuk beberapa saat. Mendengar hal tersebut, Liu Meng menunjukkan sebuah pegunungan bagian utara desa yang dianggap paling aman. Sus, Lin Feng melesat terbang ke arah utara. Cek-gluk, Liu Meng dan Ryu serempak menelan ludah sambil bertatapan. Ayah. Kakek Lin Feng hebat bahkan bisa terbang secepat kilat seperti burung, Ryu bicara dengan wajah lugunya, karena belum pernah mengetahui dunia luar. Apakah seperti ini kekuatan para kultivator di luar sana? Liu Meng membatin. Ayah, aku ingin sehebat kakek itu,
agar kita tidak bisa dikejar binatang buas lagi seperti dulu. Ryu memegang tangan ayahnya dengan wajah memelas. Ah, Liu Meng tersadar dari lamunannya. Ayah, Ryu terus merengek sambil memegang tangan ayahnya. Mendengar ucapan anaknya, Liu Meng agak kebingungan dan berpikir sangat lama dan tidak tahu apa yang harus dia katakan. Hah, nak, apa kamu yakin? Liu Meng sambil membayangkan hal yang terjadi suatu saat nanti. Sangat yakin ayah. Aku akan melindungi desa kita ini agar tidak diserang hewan buas lagi. Ryu memantapkan hatinya. Baiklah, tapi apa kamu yakin Pak Tua itu mau mengajarkanmu? Tanya Liu Meng. Lagi pula itu bukan hal yang mudah. Lanjut Liu Meng. Tenang saja ayah. Aku akan berusaha, bagaimanapun caranya. Jawab Ryu. Setelah perbincangan tersebut, mereka berdua pun kembali melakukan aktivitas seperti biasanya. Di sebuah puncak gunung bagian utara desa Lembah Hitam, Lin Feng yang masih mengumpulkan ki dan energi jiwanya juga sambil memantau desa Lembah Hitam. Namun setelah beberapa saat, Lin Feng sama sekali tidak merasakan aura kultivator dari desa tersebut. Desa ini sungguh unik, bahkan satu orang pun tidak ada yang menjadi kultivator. Padahal mereka berada di dalam hutan yang sangat rawan serangan hewan buas, Lin Feng bergumam. Lin Feng membuka matanya saat merasakan aura yang sangat kuat namun samar-samar berada di bagian dalam hutan bagian timur. Dengan cepat Lin Feng bergegas menuju desa di mana tempat kediaman Liu Meng. Setelah sampai di kediaman Liu Meng, Lin Feng pun disambut ramah oleh Liu Meng. Tuan, Liu Meng memberi hormat. Saudara Meng, di mana Ryuer? Tanya Lin Feng tidak merasakan keberadaan Ryu. Biasa tuan, Ryuer jam segini bermain dengan anak lainnya ketika tidak berburu atau tidak mencari kayu bakar, jawab Liu Meng dengan santai. Mendengar hal tersebut, Lin Feng menghela nafas lega kemudian sambil berbincang ringan kepada Liu Meng. Setelah hari mulai gelap, Ryu pun kini telah pulang lalu pergi membersihkan badannya sambil menyapa Lin Feng dan ayahnya. Selesai membersihkan badannya, Ryu pun kembali duduk bersama ayahnya sambil menceritakan kepada mereka bahwa dirinya sedang bermain dengan rubah kecil hutan bagian timur desa yang dulu pernah mereka rawat saat terluka. Mendengar hal tersebut, Lin Feng mengerutkan dahinya mengingat aura yang sangat kuat berasal dari hutan bagian timur saat berkultivasi. Kakek, aku ingin jadi orang hebat seperti kakek. Ryu membuka percakapan. Ryuer, itu kamu harus meminta izin dulu dengan ayahmu, jawab Lin Feng sambil mengusap rambut Ryu. Tuan, aku hanya ingin yang terbaik untuk anakku, jawab Liu Meng memberi isyarat setuju. Baiklah, kebetulan aku sudah pulih total, besok aku akan membawanya ke sekte agar bisa berkembang dengan cepat, jawab Lin Feng. Dek, jantung Liu Meng kaget. Bagaimanapun juga, naluri seorang ayah pasti akan menjaga anaknya sampai kelak dia dewasa dan siap menikah. Namun di lain sisi, Liu Meng tidak ingin anaknya hidup seperti dia yang hanya sebagai tukang kayu dan pemburu yang tidak pernah mengetahui dunia luar. Apalagi Liu Meng yang kini pasti akan tinggal sendirian, karena pada saat Ryu masih berumur 6 tahun, istrinya telah meninggal dunia karena mengidap penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Pada keesokan harinya, pagi sekali Ryu pergi ke hutan bagian timur, seakan sedang buru-buru berniat untuk bertemu dengan rubah kecil. Sesampainya di dalam hutan, Ryu pun seakan mencari sesuatu. Rubah kecil, aku datang, panggil Ryu dengan semangat. Swoosh! Seekor rubah mungil berwarna putih datang menghampiri Ryu lalu mengusap badannya pada kaki Ryu. Rubah kecil, hari ini aku akan pergi mengembara agar menjadi kultivator hebat, ucap Ryu terlihat begitu bersemangat. Kamu jangan khawatir rubah kecil. Suatu saat aku akan mengunjungimu. Lanjut Ryu. Seakan mengerti akan ucapan dari Ryu, rubah putih tersebut langsung tertunduk lesu seakan tidak ingin berpisah dengan sosok yang pernah menolongnya. Sampai jumpa rubah kecil. Jangan pergi jauh, karena aku akan mengunjungimu di sini lagi. Ryu membalikkan badan seraya melambaikan tangan tanda perpisahan. Meski masih tertunduk lesu,
rubah putih tersebut terus memandang ke arah Ryu yang seakan tidak ingin Ryu pergi terlalu lama. Flashback, sedikit balik ke belakang, di mana awal pertemuan Ryu dan rubah putih pada saat Ryu berumur 8 tahun. Saat itu dia bermain dengan anak sebayanya di pinggiran hutan bagian timur desa Lembah Hitam. Saat itu Ryu melihat rubah putih sedang terbaring lemah. Sebenarnya rubah putih tersebut sedang berevolusi perubahan wujud baru karena sudah mencapai usia 100.000 tahun. Namun saat berevolusi, rubah tersebut mengalami kendala sehingga membuat tubuhnya terluka parah dan energi roh rusak. Saat Ryu melihatnya, dia merasa kasihan lalu merawatnya dan memberikan makanan sampai luka dan rohnya pulih kembali. Saat Ryu sudah pergi jauh, rubah putih itu pun berubah menjadi seorang gadis kecil kemudian masuk ke dalam sebuah goa tempat kediamannya. Di dalam goa tersebut ada seekor rubah putih berukuran 5 meter, terlihat sebuah cahaya teratai segi 8 berwarna merah. "Ayah, sampai kapan aku bisa keluar dari hutan ini?" tanya anak gadis tersebut. "Yuer, saat ini kamu belum bisa menggunakan kekuatanmu. Di luar sana sangat berbahaya, di mana para siluman akan selalu diburu oleh para kultivator," jawab sosok rubah tersebut. "Tapi ayah, aku ingin melindungi tuanku." "Bukankah ayah juga selalu melindungi manusia yang ada di desa itu?" tanya Huli Yue. "Itu benar Yuer. Aku melindungi desa tersebut karena pernah ditolong oleh leluhur mereka. Saat itulah sampai sekarang aku akan melindungi mereka, meski tuanku telah lama meninggal dunia," jawab Huli Bai. "Ayah, apa ada cara lain agar aku bisa melindungi tuanku?" tanya Yue. "Sebenarnya ada, yaitu proses kelahiran kembali. Kamu harus mengambil setetes darah tuanmu untuk disatukan ke dalam cangkang telur naga es, tulang naga emas, tanduk kirin, dan beberapa bahan lainnya." Huli Bai menghela nafas panjang. "Lalu bagaimana kita mencarinya?" tanya Huli Yue. "Semua telah ada, tapi itu semua bahan langka, sangat disayangkan jika digunakan hanya untuk kelahiran kembali," jawab Huli Bai. "Tapi untuk apa aku gunakan barang itu, jika hanya menjadi kuat tapi tidak bisa melindungi tuanku? Sedangkan tuanku tidak lagi tinggal di desa itu," tanya Huli Yue. Mendengar ucapan tersebut yang masuk akal, Huli Bai akhirnya menyetujui apa yang diminta oleh Huli Yue anaknya. Memang begitulah tradisi rubah giok bulan. Jika ada seorang manusia yang pertama melindungi mereka, maka mereka akan menganggap itu sebagai tuan mereka, hingga akhir hayat mereka. Jika tidak, mereka akan dihukum hujan petir yang teramat dahsyat seumur hidup mereka. Huli Bai juga memberitahukan bahwa proses tersebut membutuhkan waktu 7 tahun berkultivasi di dalam cangkang telur. Meskipun tidak bisa menambahkan tingkat cahaya, namun hanya bisa membentuk fisik yang baru di mana 3 kali hingga 5 kali lebih kuat tergantung tingkat konsentrasi. Namun jika digunakan untuk menaikkan tingkat cahaya, sebanding dengan berkultivasi selama 100 tahun. Di desa Lembah Hitam, kini terlihat Lin Feng, Liu Meng dan Ryu sedang berada di halaman depan rumah. Yuer belajar dan berlatihlah dengan giat. Liu Meng memberikan sebuah kapak miliknya. "Tidak ada harta lain yang Bapak berikan kepadamu, hanyalah kapak ini. Semoga bisa membantu perjalananmu," lanjut Liu Meng. "Terima kasih ayah," sambut Ryu sambil mengambil kapak tersebut. Melihat benda tersebut Lin Feng nampak tersenyum kecut, di mana dia melihat kapak seberat di atas 60 kg. "Bagaimana kapak seperti ini bisa dijadikan sebagai senjata?" benak Lin Feng. Setelah selesai berbincang, Lin Feng pun pamit untuk memulai perjalanan, diikuti Ryu sambil memikul sebuah kapak. Di dalam perjalanan, Lin Feng memberikan pengetahuan umum kepada Ryu, mulai dari tata krama, hingga membahas nilai tukar di sana harus memakai koin tidak seperti di desa Lembah Hitam yang hanya sistem barter, yaitu menukar barang yang satu dengan barang yang lain. Adapun koin itu sendiri dibagi menjadi 3 yaitu, koin emas, koin perak dan koin perunggu. 1 koin emas sama dengan 1000 koin perak. 1 koin perak sama dengan 1000 koin perunggu. Dalam hal itu juga Lin Feng menjelaskan bahwa di dalam benua yang mereka tinggali sekarang adalah benua lotus.
Di mana ada 3 kekaisaran, 4 kerajaan besar dan tidak menutup kemungkinan ada beberapa kerajaan kecil yang masih belum diketahui, seperti halnya desa Lembah Hitam yang sebelumnya tidak diketahui oleh kerajaan Nukan. Tanpa terasa hari pun sudah gelap, Lin Feng juga memutuskan agar mereka berdua harus beristirahat, mengingat Ryu adalah orang biasa bahkan masih bocah yang hanya mengandalkan fisik. Bukan tanpa alasan, itu juga membuat Lin Feng berinisiatif sambil menguji kekuatan dan ketahanan fisik Ryu yang membuat Lin Feng semakin antusias untuk menjadikan Ryu sebagai muridnya. Siang berganti malam dan malam berganti siang, di sela perjalanan, Lin Feng juga mengajarkan Ryu untuk berkultivasi. Lin Feng juga menjelaskan bahwa dalam berkultivasi ada banyak tingkatan, yaitu mulai dari level 1 sampai level 100. Setelah mencapai level 100, kekuatan kultivator setara dengan dewa yang tidak ada lagi tandingannya. Itulah tingkatan level yang saya ketahui, namun entah itu sebuah rumor atau tidak, ucap Lin Feng, mengingat dirinya juga masih berada di level 50. Itu pun Lin Feng adalah orang yang paling jenius di sektenya ditambah bantuan sumber daya yang sangat banyak. Lin Feng juga menjelaskan, setiap naik tingkatan, ada batas penyerapan. 1. Di bawah level 10 masih belum bisa menyerap inti roh siluman. 2. Level 10 sampai level 29 hanya mampu menyerap siluman berusia 100 tahun. 3. Level 30 sampai level 49 hanya mampu menyerap siluman berusia 1000 tahun. 4. Level 50 sampai level 69 hanya mampu menyerap siluman berusia 10.000 tahun. 5. Level 70 sampai 89 mampu menyerap siluman berusia 100.000 tahun, itulah yang bisa dijabarkan oleh Lin Feng. Karena level 90 ke atas mungkin hanya mampu menyerap siluman usia 100.000 tahun, mengingat dalam sejarah para pendahulu mereka tidak ada yang pernah mencapai level 90 di benua Lotus. Setelah memberikan pengetahuan kepada Ryu, Lin Feng pun memintanya untuk duduk berkultivasi. Ryuer, coba kamu duduk di atas batu itu. Lin Feng menunjuk sebuah batu besar yang tidak jauh dari mereka. Baik guru, Ryu meletakkan kapaknya kemudian melompat ke atas batu tersebut dan langsung duduk bersila. Sekarang tutup matamu dan rasakan energi alam yang ada di sekitarmu, ucap Lin Feng. Dengan sebuah anggukan, Ryu pun langsung menutup matanya sambil merasakan energi alam yang ada di sekitarnya. Waktu berjalan 1 jam, Ryu masih belum merasakan energi alam yang dimaksud gurunya. Namun karena keteguhan hatinya, Ryu mencoba untuk lebih berkonsentrasi lagi agar bisa merasakan energi alam. Setelah 3 jam berlalu, barulah Ryu merasakan keberadaan energi alam yang ada di sekitarnya. Ryuer, sekarang coba kamu serap dan kumpulkan energi alam secara perlahan menuju dantianmu, ucap Lin Feng merasakan bahwa Ryu telah merasakan energi alam. Ryu pun mencoba mengumpulkan energi alam tersebut secara perlahan. Namun tanpa diduga, semakin lama energi alam tersebut semakin liar, seolah ingin cepat masuk ke dantian Ryu. Melihat hal tersebut, membuat Lin Feng menjadi khawatir, di mana energi alam yang masuk ke tubuh Ryu di luar dugaan dan begitu banyak. Ryu yang merasakan energi alam yang masuk ke tubuhnya sangat banyak, dia terus mencoba agar tetap berkonsentrasi untuk mengontrol energi alam tersebut. Meskipun dia sudah merasakan sakit yang luar biasa. Anak ini, Lin Feng kaget seraya tersenyum melihat Ryu yang masih mampu bertahan dalam keadaan seperti itu. Hal itu bukanlah tidak mungkin, mengingat kondisi fisik Ryu yang sangat kuat. Meskipun baru berusia 10 tahun, namun perawakannya seperti anak yang sudah berusia 18 tahun bahkan berotot. Merasakan energi alam yang sudah menipis, Ryu pun membuka matanya yang disambut senyum puas dari wajah Lin Feng. Guru, apalah aku berhasil? Tanya Ryu dengan wajah penasaran. Bukan hanya berhasil, tapi kamu sudah mencapai level 9 hanya dalam waktu 3 hari. Ucap Lin Feng. Maksud guru, saya sudah menghabiskan waktu selama 3 hari. Ryu seakan tidak percaya yang dia rasakan hanya beberapa jam saja. Yah, itu benar.
Bagi para kultivator biasa untuk mencapai level 9 membutuhkan waktu 1 tahun bahkan lebih tanpa bantuan pil, ucap Lin Feng tersenyum puas. Cegluk, Ryu menelan ludahnya mendengar ucapan tersebut. Hah, dasar tubuh yang rakus, benak Lin Feng. Ryuer, coba kamu ambil kapakmu itu, ucap Lin Feng sambil menghadap kapak yang tidak jauh dari mereka. Us, bluk, lompatan Ryu terlalu jauh menabrak sebuah pohon. Ryuer, sepertinya kamu harus membiasakan tubuh barumu. Lin Feng menggelengkan kepalanya. Baik guru. Ryu menggarukkan kepala sambil mengambil kapaknya. Ryu mengambil kapaknya, kini terasa lebih ringan, bahkan seperti tidak membawa beban apapun. Lin Feng pun meminta Ryu mengayunkan kapaknya pada beberapa pohon di sekitarnya. Dan benar saja, kini Ryu mampu mengayunkan kapaknya hanya dengan satu tangan, bahkan gerakannya juga cepat. Melihat hal tersebut, Lin Feng menyipitkan matanya dengan apa yang dia lihat pada Ryu, hal yang tidak lazim mengingat masih berada di level 9, tetapi kecepatan gerakannya seperti sudah mencapai level 12 dengan bantuan cahaya pelindung dari inti roh siluman. Namun bagi Lin Feng, tidak begitu memperdulikan hal tersebut. Baginya Ryu seperti sosok monster kecil. Setelah Ryu berlatih membiasakan kekuatan barunya, Lin Feng meminta untuk menyudahi latihannya, untuk makan dan beristirahat mengingat hari sudah gelap. Pada keesokan harinya, Lin Feng dan Ryu kembali melanjutkan perjalanan. Mengingat kultivasi Ryu yang sudah mencapai level 9, maka perjalanan mereka pun akan lebih cepat dari sebelumnya. Setelah berjalan selama 2 hari, mereka pun telah sampai di Sekte Gunung Persik di mana tempat Sekte Lin Feng. Melihat kedatangan Lin Feng, Patriark dan beberapa guru sekte pun terlihat sangat senang akan kepulangannya. Di dalam sekte, para murid, guru dan Patriark bertanya-tanya siapa sosok yang berada di samping guru agung mereka, yang membawa sebuah kapak di bahunya. Hormat Guru Agung, kami senang Anda telah kembali, ucap Patriark disertai para guru lainnya lalu menoleh ke arah Ryu. Haha, dia adalah Ryu yang menyelamatkanku saat aku terluka dari serangan siluman busuk itu. Aku ingin dia menjadi salah satu bagian dari murid sekte kita, ucap Lin Feng. Dengan senang hati Guru Agung, jawab Patriark sambil merasakan tingkat kultivasi Ryu. Para guru lainnya pun juga kini melihat tingkat kultivasi Ryu yang sudah mencapai level 9. Guru Fan, perkenalkan Ryuer sebagai murid baru di sini kepada murid yang lainnya, ucap Patriark. Baik Patriark, ucap Fan Li seraya membawa Ryu kepada murid lainnya. Sesampainya di lapangan sekte, Fan Li pun memperkenalkan Ryu adalah murid baru yang diangkat oleh Guru Agung. Melihat bentuk tubuh dan wajah Ryu, para murid wanita pun banyak yang terkesima melihat ketampanannya. Duh, tampan sekali, begitu berotot, bisik murid wanita satu sama lain. Mendengar hal tersebut, para murid pria merasa tidak senang di mana posisi mereka akan tersaingi. Melihat hal tersebut, Fan Li hanya tersenyum lalu menoleh ke Ryu yang mengisyaratkan untuk mengenalkan diri secara langsung. Walaupun sangat malu, Ryu pun mencoba memberanikan diri. Karena di desa Lembah Hitam, Ryu tidak pernah melihat hal seramai ini. Apalagi harus berbicara di depan umum. Dengan tubuh gemetar, Ryu pun perlahan mengumpulkan keberanian, mengingat tujuannya adalah menjadi lebih kuat. Perkenalkan, namaku Ryu, umur 10 tahun. Mohon bimbingan dari para senior semuanya, ucap Ryu dengan nada serak sambil meneteskan keringat dingin. Yah, ternyata masih 10 tahun, ucap beberapa murid wanita sambil berbisik ke teman lainnya. Mereka yang awalnya begitu semangat untuk mendekati Ryu, kini terlihat lesu. Ye, akhirnya kita punya teman, ucap salah satu anak laki-laki yang berdiri paling kiri, juga terdapat 2 anak perempuan di dekatnya. Mendengar hal itu, Ryu sangat kaget sekaligus senang, di mana ternyata ada 3 anak yang masih seusianya yang berada di sekte tersebut. Bocah nakal ini lagi, apa yang sedang dia pikirkan? Gumam Fan Li. Baiklah semuanya, perkenalan telah selesai. Silahkan lanjutkan latihannya. Fan Li membawa Ryu menuju sebuah tempat di mana akan menjadi tempat tinggal Ryu nantinya. Melihat hal tersebut,
Ketiga anak itu juga mengikuti guru Fan Li dan Ryu dari belakang. Guru Fan yang menyadari hal tersebut, hanya bisa tersenyum kecut seraya menggelengkan kepalanya. Setelah sampai di sebuah ruangan, Fan Li menunjukkan kepada Ryu di mana kamar tempat untuknya beristirahat. Ryuer, disinilah tempatmu untuk istirahat. Fan Li menunjukkan sebuah kamar. Terima kasih guru. Ryu memberi hormat seraya masuk ke kamarnya. Setelah mengantar Ryu ke kamarnya, Fan Li pun beranjak keluar dari ruangan tersebut. Tanpa mempedulikan ketiga muridnya yang sedang bersembunyi. Beginikah rasanya tinggal di sebuah sekte. Ternyata kamar ini sangat luas. Ryu meletakkan kapaknya di atas meja sambil mengingat kembali rumah tempat dia tinggal bersama ayahnya. Tok tok tok, saudara Ryu. Bolehkah kami masuk? Suara terdengar dari luar pintu. Silahkan masuk, sahut Ryu sambil menduduki sebuah kursi. Terlihat satu anak laki-laki dan dua anak perempuan masuk dan mendekati Ryu. Saudara Ryu, perkenalkan namaku Huang Do, panggil saja saudara Do. Umur kita sama 10 tahun. Huang Do mengenalkan diri. Ryu menganggukkan kepala. Namaku Xin Mei, panggil saja Meier. Xin Mei sambil memainkan jarinya. Namaku Xin Cie, panggil saja Cier. Qin Cie tidak mau kalah. Ryu kembali membalas dengan sebuah anggukan. Saudara Ryu, kenapa kamu selalu membawa kapakmu dengan cara seperti tadi? Tanya Huang Do. Apakah kamu tidak punya cincin ruang? Lanjutnya, apa itu cincin ruang? Tanya Ryu. Cincin ruang adalah sebuah cincin untuk menyimpan semua barang, jawab Huang Do. Tidak masalah, aku akan memberimu satu. Kebetulan aku membawanya, meskipun masih tingkat dasar level 5. Huang Do memberikan sebuah cincin ruang kepada Ryu. Bukankah cincin ruang itu sangat mahal? Cincin tingkat dasar level 5 seharga 500 koin emas, ucap Xin Mei. Mendengar ucapan Huang Do, Ryu menatap matanya dengan tajam mengisyaratkan sesuatu. Mohon maaf saudara Do, saya tidak bisa menerima pemberian orang tanpa harus membeli ataupun menukarnya dengan barang yang nilainya sebanding, ucap Ryu menolak secara halus. Mohon terima saja saudara Ryu. Anggap ini sebagai tanda permintaan pertemanan dariku. Jika saudara menolak, sama saja tidak mau menganggapku sebagai teman, ucap Huang Do. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Ryu menerima cincin pemberian dari Huang Do. Baiklah saudara Do, aku akan menerimanya. Aku janji, akan membayarnya suatu saat nanti, ucap Ryu. Baiklah saudara Ryu. Jika itu yang kamu mau. Huang Do menghela nafas, dia berpikir bahwa Ryu adalah anak yang memegang suatu prinsip. Setelah menerima cincin tersebut, tidak lupa Huang Do memberitahukan cara penggunaannya dengan baik. Bagaimana bisa Kak Do mau memberikan cincin yang begitu mahal pada anak ini? Xin Mei membatin. Kak Ryu, aku juga punya hadiah untukmu. Ini namanya pil 9 nyawa pemberian ayahku. Aku tidak tahu fungsinya untuk apa. Sudah 4 kali dilelang, tapi tidak ada yang mau beli. Xin Cie memberikan sebuah botol yang berisi sebuah pil 9 nyawa. Sebuah rumor diceritakan pil 9 nyawa adalah pil yang sangat langka, di mana seorang alkemis tingkat tinggi akan mati hanya dengan hitungan detik setelah membuatnya. Namun karena pembuat pil saja bisa mati, jadi banyak yang tidak percaya. Hal itulah membuat pil 9 nyawa tidak ada yang mau membelinya. Terima kasih Cier. Ryu menerima pil tersebut, merasa tidak mau kalah dari sepupunya Xin Cie. Xin Mei juga memberikan sebuah kitab kepada Ryu. Kak Ryu, sebagai tanda pertemanan kita, terimalah ini. Xin Mei memberikan sebuah kitab Dewa Racun. Xin Mei juga berpikir, untuk mengenal segala jenis racun adalah hal yang sangat rumit, bahkan nyawa sebagai taruhannya. Terima kasih atas pemberian kalian semuanya. Mohon maaf, aku tidak memiliki harta atau sumber daya apapun kecuali kapak ini. Ryu menunjukkan ke arah kapaknya lalu memberi hormat sebagai ucapan terima kasih. Tidak masalah Kak Ryu, asalkan saat kamu dewasa nanti, kamu harus jadi suamiku. Xin Cie memainkan jarinya dengan wajah memerah.
Cegluk, Ryu menelan ludah bagaimana gadis kecil tersebut sudah memiliki pikiran seperti itu. Cih, benar-benar tidak tahu malu, Xin Mei membatin. Akhirnya aku terbebas dari salah satu bocah yang selalu mengekoriku. Canda Huang Do sambil melirik Xin Cie. Mendengar ucapan tersebut, Xin Cie berusaha acuh kepada Huang Do, meski sangat kesal. Setelah berbincang sangat lama Huang Do, Xin Mei, dan Xin Cie mohon pamit mengingat di dalam sekte ada sebuah aturan. Setelah merasa aman, Ryu pun membaringkan badan ia di atas kasur di mana dia merasakan capek setelah menempuh perjalanan yang sangat lama. Pada keesokan harinya, Fan Li pun menjemput Ryu dan memberikan beberapa lembar pakaian murid sekte kepada Ryu. Setelah Ryu memakai pakaian sekte, Fan Li membawanya menuju lapangan sekte agar bisa bergabung bersama murid lain untuk berlatih. Di dalam perjalanan, Fan Li juga menjelaskan berbagai macam aturan yang ada di sekte Gunung Persik tersebut baik secara umum maupun khusus. Setelah semua para murid telah berkumpul, Fan Li menjelaskan beberapa teknik dasar kepada murid luar termasuk Ryu, yang juga ada di situ. Walaupun dalam segi kultivasi, Ryu sudah dikategorikan murid dalam. Namun dari segi pengalaman dasar gerakan dan pemahaman, Ryu harus memahami berbagai pola gerakan dan seni pernafasan terlebih dulu. Karena semakin naik tingkat, maka pola gerakan dan seni pernafasan yang diajarkan semakin rumit. Di dalam klasifikasi di sekte Gunung Persik dibagi 5 bagian. 1. Murid luar sama dengan di bawah level 5. 2. Murid dalam sama dengan level 5-9. 3. Murid junior sama dengan level 10-14. 4. Murid senior sama dengan level 15-19. 5. Murid inti sama dengan level 20 ke atas. Di mana murid inti adalah murid yang sudah mampu menjadi guru atau pengemban berbagai misi. Untuk guru atau pengajar, diberikan tugas untuk mengajar mulai dari murid luar sampai murid senior. Untuk pengemban misi diberikan tugas di luar sekte, baik untuk menjaga suatu wilayah yang sedang konflik atau misi penyelamatan. Mereka juga dibebaskan dan tidak harus berada di dalam sekte namun tetap memberikan kontribusi kepada sekte melalui upah yang mereka terima diatur oleh patriark. Untuk guru agung diangkat dari siapa yang memiliki level tertinggi dalam sekte tersebut. Tugasnya yaitu membantu murid inti dalam menjalankan tugas berbahaya. Misalnya ada murid inti yang sudah menembus level 30 ke atas untuk mencari inti roh berusia 1000 tahun ke atas, di mana hal itu sangat sulit untuk dilakukan. Untuk patriark adalah orang nomor 2 level tertinggi yang mengatur sekte, mengatur berbagai macam sumber daya untuk murid yang ada di dalam sekte. Namun bagi Ryu yang mencapai kultivator level 9, hanya membutuhkan waktu 3 hari saja dia sudah mampu menghafal semuanya dan akan dimasukkan ke klasifikasi murid dalam. Saat berada di klasifikasi murid dalam hanya 1 bulan, dia sudah mahir dalam seni gerakan dan seni pernafasan. Tidak sampai di situ, Ryu juga sudah mencapai level 10 dan sudah saatnya untuk menyerap inti roh untuk pertama kalinya. Ryuer. Fan Li memanggilnya seraya berjalan ke arah lapangan di mana Ryu berada. Baik guru, Ryu juga berjalan ke arah Fan Li. Sekarang kamu sudah lulus di klasifikasi murid dalam. Bahkan kultivasi kamu juga sudah mencapai level 10, ucap Fan Li dengan bangga. Apa? Bagaimana mungkin, ucap beberapa murid yang ada di kerumunan. Huang Do, Xin Mei dan juga Xin Qi seakan tidak percaya. Bagaimana mungkin baru 1 bulan saja bisa mencapai level 10 dengan usia yang masih muda. Sedangkan murid dalam itu sendiri ada yang sudah mencapai usia 18 tahun. Selamat saudara Ryu, aku akan menyusul, Huang Do membusungkan dadanya. Kami juga, ucap Xin Mei dan Xin Qi serempak disertai tawa dari murid lain. Ryuer, ikutlah denganku, ucap Fan Li, untuk para murid yang lainnya. Aku harap kalian belajar lebih giat lagi, lanjut Fan Li sambil berjalan menuju sebuah ruangan. Baik guru, sahut murid serempak. Setelah sampai di suatu ruangan, Fan Li membuka sebuah buku di mana di situ tertulis berbagai jenis inti roh dari berbagai jenis siluman.
Ryuer, ini adalah untuk pertama kalinya kamu harus memilih inti roh berumur 100 tahun yang harus kamu serap. Fan Li memberikan buku daftar dari inti roh siluman. Baik guru. Ryu mengambil buku tersebut kemudian membaca halaman demi halaman. Baca dan fahami secara seksama. Mulai dari jenis elemen dan jenis inti siluman yang akan kamu pilih, ucap Fan Li. Ingat, inti roh siluman yang pertama adalah sebagai penentu perkembanganmu selanjutnya, lanjut Fan Li. Ryu membaca buku tersebut halaman demi halaman. Setelah beberapa jam, Ryu pun telah selesai membaca buku tersebut. Bagaimana Ryuer? Tanya Fan Li. Maaf Guru Fan. Sepertinya tidak ada yang cocok, jawab Ryu dengan hati-hati. Begitu ya, baiklah. Kamu tunggu di sini sebentar. Fan Li keluar dari ruangan. Tidak berselang lama, Fan Li membawa satu buah buku lalu menyerahkan kepada Ryu. Setelah 1 jam, Ryu telah selesai membaca buku tersebut. Namun sama saja, hasilnya tetap nihil. Melihat dari raut wajah Ryu, Fan Li pun sangat paham lalu meminta Ryu untuk beristirahat dulu, sementara dia harus mendiskusikan masalah tersebut kepada Patriark beserta para guru lainnya. Ryu yang sudah berada di kamarnya, seraya berpikir bahwa inti siluman roh yang dia inginkan adalah siluman yang sangat langka. Dalam sebuah buku yang ada di perpustakaan sekte, Ryu pernah membaca bahwa ada beberapa jenis siluman yang mana nantinya akan saling mendukung satu sama lainnya. Di ruangan Patriark, kini terdapat Fan Li beserta guru lainnya. Patriark, bagaimana menurutmu tentang Ryuer? Tanya Fan Li. Anak itu, sebenarnya siluman seperti apa yang dia inginkan? Patriark San sedikit geram. Maaf Patriark, aku juga tidak tahu, jawab Fan Li. Sepertinya anak itu memang berbakat. Jadi kita tidak bisa memaksanya dengan inti roh, nanti akan berdampak buruk kemudian hari, ucap Duolang. Hal itu juga yang saya pikirkan, sahut Fan Li. Tidak usah repot-repot. Bukankah besok Guru Lang akan menjalankan misi untuk mengumpulkan inti siluman? Kenapa tidak dibawa saja Ryuer? Lin Feng tiba-tiba muncul di samping mereka. Guru Agung, sambut mereka serempak. Guru Agung, bukankah itu terlalu bahaya? Tanya Patriark. Berbahaya atau tidak, itu sebuah konsekuensi, jawab Lin Feng. Maaf Guru Agung, ini adalah misi untuk murid inti yang sudah level 20 ke atas. Sedangkan Ryuer masih level 10, Duolang mengerutkan dahinya. Ryuer adalah orang yang pandai berburu, jadi dia pasti tahu apa yang akan dia lakukan, ucap Lin Feng. Mendengar ucapan Guru Agung, raut wajah mereka berubah kecut, karena berburu siluman tidak seperti berburu binatang liar biasa. Jangan terlalu banyak berpikir, aku tahu yang kalian pikirkan, ucap Lin Feng. Oh ya. Berikan ini pada Ryuer. Kuharap ini akan berguna untuknya. Lanjut Lin Feng sambil meletakkan sebuah panah kemudian meninggalkan ruangan tersebut. Karena itu adalah permintaan langsung dari Guru Agung, mau tidak mau mereka harus menurutinya. Pada keesokan harinya, Duolang pun meminta salah satu murid inti untuk menjemput Ryu. Tidak berselang lama, murid tersebut telah kembali bersama Ryu. Guru Lang, Ryu memberi hormat. Ryuer, saya dengar kamu kesulitan mencari inti roh siluman. Apa kamu siap untuk ikut kami mencarinya? Tanya Duolang. Baik Guru, saya siap. Ryu memantapkan hatinya. Baiklah, jika tekadmu sudah bulat. Duolang memberikan panah kepada Ryu. Itu adalah pemberian Guru Agung untukmu. Aku harap kamu mendapatkan buruan yang bagus, lanjutnya. Terima kasih Guru, ucap Ryu. Jangan lupa setiap inti siluman yang berhasil kamu bunuh bernilai 500 koin perunggu hingga 100 koin perak. Aku harap kamu bisa mendapatkan inti siluman. Duolang sedikit tidak yakin. Aku akan berusaha Guru. Ryu terlihat bersemangat. Mungkin ini saatnya aku akan membayar hutangku pada saudara Do, Meyer dan Chier, benak Ryu seraya senyum tipis. Baiklah, kita berangkat sekarang, ucap Duolang sambil menatap Ryu dan melangkahkan kakinya. Setelah sampai di pinggir hutan, Duolang pun memberikan sebuah lencana kepada Ryu. Ryuer,
Ini adalah lencana murid inti dari sekte kita. Lencana ini juga berfungsi untuk memanggil bala bantuan. Jika kamu tersesat atau dalam bahaya, kamu tinggal menekan tombol ini agar bantuan segera datang, Duo Lang menjelaskan. Baik guru, ucap Ryu. Setelah menjelaskan, Duo Lang, Ryu beserta 20 murid inti kembali melanjutkan perjalanan memasuki hutan. Setelah memasuki hutan, Duo Lang membagi kelompok di mana Duo Lang bersama 2 murid inti. Sedangkan Ryu bergabung dengan 18 murid lainnya. Setelah berjalan cukup jauh ke dalam hutan, salah satu murid yang berada di kelompok Ryu sedang membisikkan sesuatu kepada murid yang lain. Saudara Chan, bagaimana kalau kita kerjain bocah ini, ucap Wang Tong. Itu terlalu berbahaya apalagi hutan ini dikenal banyak siluman. Jika diketahui senior Lang, abis kita dihukum. Ucap Wang Chan. Tenang saja, kita hanya menjauh sambil melihatnya saja dari kejauhan. Kalau siluman datang pasti dia nangis dan minta bantuan kita, ucap Wang Tong. Baiklah jika seperti itu, kita tunggu saat bocah itu lengah, ucap Wang Tong. Sedari tadi Ryu yang masih bisa mendengar bisikan mereka hanya tersenyum kecil sambil memikirkan sebuah ide. Duh, aku kebelet mau buang air, Ryu berlari menjauh dari kelompoknya. Melihat kelakuan Ryu, Wang Tong dan Wang Chen terlihat senyum jahat lalu membisikkan rencana mereka kepada murid lainnya. Setelah dibisikkan kepada semua murid tersebut, mereka pun mengangguk setuju. Ryu yang sudah jauh dari kelompoknya itu hanya tersenyum kecut, karena dia mengetahui rencana dari seniornya itu. Kalian pikir aku penakut? Kultivasi kalian boleh tinggi, tapi lihat saja siapa yang mampu bertahan di hutan ini, ucap Ryu sambil memungut beberapa jenis tumbuhan beracun. Tidak sia-sia aku mempelajari kitab Dewa Racun, lanjutnya. Setelah merasa sudah cukup, Ryu pun menyampur seluruh tumbuhan tersebut menjadi satu, lalu merendam semua mata anak panahnya yang berjumlah 120 anak panah. Setelah menunggu selama 1 jam dan merasa sudah cukup, Ryu mengambilnya kembali lalu melanjutkan perjalanan. Tidak lupa juga Ryu mengoleskan 1 jenis dedaunan ke tubuhnya agar tidak tercium oleh para siluman di hutan tersebut. Hal itu sering dia lakukan saat dia berburu bersama ayahnya untuk menyamarkan keberadaannya. Tidak berselang lama Ryu mencium bau sekelompok siluman yang tidak jauh darinya. Setelah Ryu melompat ke arah dahan yang daunnya cukup rindang, dia melihat 10 ekor siluman laba-laba darah dengan cahaya hitam segi 4 di atas kepalanya, yang menandakan usianya mencapai 100 tahun dengan tingkatan petarung, dan satu pemimpinnya memiliki cahaya hitam berbentuk bintang segi 5. Jelip, sebuah anak panah melesat ke bagian vital ke salah satu siluman laba-laba darah. Kuak, siluman tersebut meringis kesakitan. Jelep. Satu persatu anak panah mengenai semua organ vital siluman tersebut. Setelah beberapa menit, 10 siluman tersebut telah mati dan kini hanya tinggal pemimpin yang masih kebingungan berlari ke sana kemari mencari asal serangan tersebut. Jelep, 2 anak panah mengenai organ vital pemimpin siluman tersebut yang membuatnya berlari tak tentu arah sambil meringis kesakitan. 1 jam kemudian, akhirnya pemimpin mereka juga ikut meninggal akibat panah beracun tersebut. Merasa sudah aman, akhirnya Ryu turun dari pohon lalu memasukkan 10 ekor siluman itu ke cincin ruang miliknya. Ryu memang sengaja tidak mengambil pemimpin mereka, gunanya untuk memancing para siluman yang lain agar masuk jebakan. Benar saja, tidak menunggu lama kelompok siluman laba-laba darah jauh lebih banyak dari sebelumnya, yaitu 25 ekor beserta satu pemimpin mereka menuju ke arah mayat siluman laba-laba sebelumnya. Sayangnya mereka juga mengalami nasib yang sama, harus mati dengan anak panah milik Ryu. Ryu juga berpikir, jika bertarung dengan mereka secara langsung, tanpa racun tingkat tinggi sama saja bunuh diri. Hal itu terus Ryu lakukan hingga sampai sore hari buruannya sudah mencapai 100 dengan 7 pemimpin mereka. Setelah berhasil memasukkan siluman tersebut ke dalam cincin ruang, Ryu merasakan ada banyak siluman yang mendekatinya dari berbagai arah. Dengan sigap Ryu kembali mengeluarkan 7 pemimpin laba-laba darah tersebut.
Kemudian mencari dan memanjat sebuah pohon yang paling tinggi yang tidak jauh dari tempat 7 mayat yang dia tinggalkan. Baru saja Ryu sampai di dahan yang sangat tinggi tempat duduknya, kini beberapa kelompok siluman serigala malam, beberapa kelompok siluman kalajengking iblis, dan kelompok besar siluman kelinci pisau. Sepertinya ada tontonan gratis. Gumam Ryu seraya senyum licik. Dugaan Ryu memang benar. Ketiga jenis siluman itu saling menyerang satu sama lain untuk merebut ketujuh mayat pemimpin laba-laba darah. Makin lama pertarungan antar kelompok siluman itu pun semakin sengit hingga matahari pun sudah mulai muncul. Pertarungan sudah mulai berkurang, di mana tiga pemimpin dari siluman imbang. Siluman serigala lah yang masih bertahan, di mana ketiga pemimpin itu sudah mencapai cahaya bintang segi 6, yang menandakan sudah mencapai tingkat surgawi. Namun karena Ryu merasakan aura yang sangat kuat sedang menuju ke arahnya, dengan sigap dia melesatkan panahnya kepada tiga pemimpin serigala malam. Serigala malam itu juga langsung mati seketika, karena sudah banyak mengeluarkan tenaga mereka. Tanpa membuang waktu, Ryu bergegas turun langsung mengumpulkan semua mayat siluman tersebut tanpa sisa. Tidak lupa juga, Ryu melumurkan darah dari pemimpin serigala malam lalu melesatkan panahnya ke arah yang berlawanan dari arahnya berlari. Setelah merasa cukup aman, Ryu berjalan ke arah di mana awal dia berpisah dari kelompoknya. 1 jam setelah Ryu berpisah dari kelompoknya, di bagian lain hutan, kini Wang Tong dan yang lainnya begitu khawatir karena sudah menunggu lama Ryu pun belum muncul. Mereka juga berinisiatif untuk menyusuri ke arah Ryu lari sebelumnya, sambil berburu siluman. Setelah berjalan seharian, Wang Tong bersama kelompoknya masih belum menemukan keberadaan Ryu. Hah, sudah seharian kita di hutan ini, kenapa tidak ada satupun siluman yang kita temui, ucap Wang Chan. Benar Saudara Tong, ini sangat aneh, tidak seperti biasanya. Wang Tong membenarkan, hari sudah gelap. Sebaiknya kita mencari tempat yang aman. Terlalu berbahaya jika kita melanjutkan perjalanan pada malam hari. Wang Chan sambil melihat sekeliling mereka. Setelah itu mereka berjalan menjauh dari kedalaman hutan mencari tempat yang aman untuk beristirahat. Keesokan paginya Wang Tong kembali melanjutkan perjalanan untuk mencari keberadaan Ryu. Saudara Ken, sebaiknya kita lebih masuk ke dalam lagi mencari bocah itu. Ini hari terakhir kita berburu, aku takut senior menghukum kita jika masih belum menemukan bocah itu, ucap Wang Tong. Bocah itu bikin masalah untuk kita saja. Baiklah, kita harus menemukan bocah itu sebelum bertemu senior Lang. Wang Chan mempercepat langkah kakinya diikuti murid inti yang lain. Setelah berjalan selama 2 jam masuk ke dalam hutan, tiba-tiba mereka dihadang kelompok kecil siluman kalajengking darah dengan cahaya roh warna hitam segitiga. 6 siluman kalajengking darah langsung melesatkan serangannya. Awas! Seru Wang Tong memperingatkan yang lain seraya menghindari serangan. Akhirnya kita dapat buruan. Wang Chan mengangkat pedangnya disertai murid yang lain. Treng, treng, pertemuan pedang dan ekor kalajengking yang begitu keras. Trang. Terang, kres, kreas, terang. Pertarungan itu semakin sengit yang mengakibatkan wilayah pertarungan menjadi tempat tandus. Setelah beberapa jam kemudian, pertarungan tersebut kini telah dikuasai oleh Wang Tong bersama kelompoknya yang menang dari segala jumlah. Slas, slas, slas. Sebuah pedang memotong tepat di leher 6 siluman tersebut oleh beberapa murid inti dari kelompok Wang Tong. Setelah kelima siluman kalajengking darah telah mati, beberapa murid inti dan Wang Tong dengan sigap mengambil inti roh dari 6 siluman tersebut lalu melanjutkan perjalanan. Tidak lama sekitar 200 meter dari tempat pertarungan sebelumnya, kini kelompok Wang Tong telah disambut siluman serigala dengan roh cahaya hitam segitiga. Sebanyak 15 ekor bersama satu pemimpin mereka dengan roh cahaya bintang segi 5. Goar, goar. Pemimpin serigala berjalan perlahan diikuti bawahannya. Cekgluk, 18 murid inti serempak menelan ludah. Saudara Tong, bagaimana ini?
Aku tidak ingin mati di usiaku yang sekarang. Wang Chan ketakutan dengan seluruh tubuh gemetar. Sial, aku juga tidak ingin mati sekarang. Apalagi aku belum menikah. Wang Tong juga terlihat ketakutan. Ini semua ulah bocah itu membuat kita harus berjalan ke hutan lebih dalam, lanjut Wang Tong. Tidak ada cara lain, kita harus meminta bantuan. Wang Tong mengambil lencana langsung menekannya diikuti yang lain saking ketakutan. Ruruar, pemimpin siluman serigala memberikan isyarat untuk menyerang. Pras, pras, pras. Serangan acak dari siluman serigala membuat 18 murid inti terpental 3 meter ke belakang. Uhuk, woek, woek, mereka semua memuntahkan darah. Mau tidak mau, kita harus melawannya sekuat tenaga sambil menunggu senior memberikan bantuan. Wang Tong berdiri sambil mengangkat pedangnya diikuti yang lain. Terang, terang, terang. Benturan pedang dengan kulit siluman serigala yang begitu keras. Pertarungan itu pun berlanjut dan semakin sengit, meskipun kelompok siluman serigala begitu mendominasi. Namun apa daya, 18 murid tersebut harus sekuat tenaga untuk bertahan daripada mati tanpa perlawanan. Jelep, jelep, jelep. Satu persatu, anak panah menancap ke tubuh siluman serigala. Roar, ngaung. Pemimpin serigala merasa kesakitan meskipun hanya membuat goresan sedikit, namun memiliki racun yang sangat mematikan. Akibat dari serangan anak panah tersebut, membuat serangan dan pertahanan dari siluman serigala semakin lama semakin melemah. Brok, brok, brok. Satu persatu para siluman serigala tersungkur tidak berdaya. Seet, seet, seet. Sosok yang tidak asing berlari sambil melompat hingga bertumpul di atas mayat pemimpin serigala. Ini bagianku, ucap Ryu sambil menatap 18 murid inti. Melihat aksi yang dilakukan oleh Ryu, mereka hanya diam dengan nafas ngos-ngosan dengan luka yang serius. Ambil saja sesukamu. Wang Tong mengambil sebuah pil untuk memulihkan tenaga diikuti yang lain. Mendengar ucapan tersebut, Ryu tersenyum kecut seraya mengumpulkan kembali anak panahnya kemudian mengambil mayat pemimpin siluman serigala tersebut. Tidak berselang lama, 18 murid inti yang sudah memulihkan tenaganya kini mulai bangkit berdiri sambil menatap tajam ke arah Ryu. Senior, aku hanya mengambil bagianku saja, sisanya untuk kalian. Ryu berjalan santai sambil memeriksa keadaan sekitar. Bocah ini, trik apa yang dia gunakan bisa membunuh siluman ini dengan mudah, gumam beberapa murid inti. Bocah, kalau begitu, kami tidak akan sungkan. Wang Tong berjalan memasukkan mayat siluman serigala ke dalam cincin ruang miliknya. Wang Tong, apa yang terjadi pada kalian? Duo Lang beserta 2 murid lainnya berjalan ke arah mereka. Senior Lang, kami baru saja selesai bertarung melawan beberapa siluman serigala. Wang Tong memberi hormat sambil melirik ke arah Ryu. Dalam hati mereka sangatlah malu jika memberitahukan yang sebenarnya karena berkat pertolongan oleh seorang bocah. Mereka sadar, jika tanpa bantuan Ryu mungkin mayat mereka tidak bisa dikenali lagi bahkan hanya menyisakan tumpukan tulang. Guru Lang, sepertinya tidak lama lagi inti siluman yang saya inginkan akan segera muncul. Ucap Ryu sambil melompat ke arah pohon yang cukup besar. Bocah ini, mengapa instingnya begitu kuat? Gumam Duo Lang merasakan aura yang begitu kuat. Hei bocah, jangan mengada-ada. Wang Chan terlihat jengkel karena tidak merasakan apapun. Para murid inti lainnya juga ikut memeriksa apa yang dikatakan Ryu hanya kebohongan karena tidak merasakan apapun. Jika senior tidak percaya, kita tunggu saja. Ucap Ryu yang sudah di atas pohon. Aku juga merasakan aura yang sangat kuat sedang menuju ke sini. Lebih baik kita pergi secepatnya dari sini, ini terlalu berbahaya, ucap Duo Lang. Tidak guru, aku menginginkan siluman ini, ucap Ryu. Guru Lang, para senior semua, tolong bantu saya mendapatkan inti roh siluman ini, lanjut Ryu. Hei bocah, bukankah senior Lang sudah bilang itu terlalu bahaya? Apa kamu ingin mati? Ucap Wang Tong sangat kesal. Bagaimanapun caranya aku harus mendapatkan inti siluman ini. Ketus Ryu, baiklah, kami akan mencoba membantumu. Tapi ingat,
Apabila terjadi hal yang buruk lebih baik kita cepat menghindar. Duo Lang sedikit ragu. Terima kasih Guru Lang. Terima kasih para senior semuanya. Ryu terlihat sedang siaga. Tiba-tiba, duar, sebuah benturan keras ke tanah membentuk kawah kecil. Hanya kumpulan serangga. Terlihat sosok dengan tinggi 4 meter dengan aliran petir yang sangat kuat mengelilingi tubuhnya bergerak secara liar. Kera iblis tingkat suci. Duo Lang yang melihat sosok tersebut bergindik ngeri. Cek gluk, semua murid inti menelan ludah. Duar, sebuah tekanan udara yang sangat kuat membuat semua murid terpental. Perisai pertahanan, seru Duo Lang memberi perintah. Dengan cepat semua murid membuat perisai pertahanan tingkat tinggi milik mereka. Jeder, duar. Siluman kera iblis berniat menghancurkan perisai tersebut. Di atas, Ryu mencoba mengumpulkan ki miliknya agar mampu menembus kulit kera iblis. Berapa banyak ki yang harus aku kumpulkan, batin Ryu sambil memusatkan serangannya pada anak panah. Jelep, satu buah anak panah berhasil menancap tepat di leher belakang siluman kera iblis tersebut. Karena terlalu fokus ingin menghancurkan perisai pertahanan yang dibuat Duo Lang bersama 20 murid inti, kera iblis masih belum menyadari hal tersebut. Jebret, duar. Kera iblis masih memukul perisai tersebut banyak yang mengeluarkan darah. Sedangkan Ryu yang masih di atas pohon kembali memulihkan ki miliknya, sambil mengalirkan energi miliknya pada ujung panah. Jelep, panah kedua berhasil menancap di punggung kera iblis. Namun karena kebrutalannya kera iblis masih belum menyadari hal tersebut, namun semakin lama energinya cepat terkuras akibat racun sudah menjalar pada seluruh tubuhnya. Di sisi lain, Duo Lang dan para murid juga hampir tidak mampu lagi menahan serangan yang bertubi-tubi membuat energi spiritual mereka cepat terkuras. Setelah berselang 1 jam, Ryu kembali melancarkan panahnya lagi untuk ketiga kali. Jelep, anak panah menancap ke pergelangan lengan bagian bahu kera iblis tersebut. Goar, ngaum, sebuah auman keras dari kera iblis meringis kesakitan. Duar, sebuah ledakan yang sangat kuat memecahkan perisai pertahanan. Seketika itu juga 20 murid inti terpental sampai 10 meter dan memuntahkan darah lalu pingsan. Duo Lang yang juga berada di situ juga terluka parah, hampir tidak mampu lagi menggerakkan tubuhnya. Bruk, tubuh Duo Lang tidak mampu lagi berdiri. Sedangkan kera iblis yang baru saja menyadari ada serangan dari arah lain, mencoba mencari arah tersebut dengan energi spiritualnya. Namun sudah terlambat, energi spiritualnya menurun drastis seolah terus disedot. Begitu juga pertahanannya semakin lama semakin berkurang karena racun itu telah mengendalikan tubuhnya. Bersambung. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.